Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Dewi Larasati dengan NIM akhir 019 dan teman saya. Saya Dea Azaria Mutaalia dengan NIM akhir 089. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis tanaman C3 dan daya adaptasinya terhadap stres atau cekaman. Yang pertama ada pendahuluan. Tanaman C3 adalah tanaman yang menggunakan jalur fotosintesis siklus Calvin secara langsung untuk fiksasi karbon dioksida atau CO2 dengan enzim utama rubisco atau ribulose 1,5-bifosfat karboksilase atau oksigenase yang mengikat CO2. Dalam tanaman C3, CO2 masuk ke dalam daun melalui stomata dan langsung diikat oleh rubisco yang menggabungkannya dengan RUBP atau ribulosa bifosfat untuk membentuk senyawa 3 karbon. Proses ini biasa terjadi di dalam sel mesofil daun. Yang selanjutnya, karakteristik tanaman C3. Tanaman C3 meliputi sebagian besar spesies tanaman di bumi, termasuk banyak tanaman pangan utama seperti padi, gandum, dan kedelai. Sayuran seperti kentang, tomat, bayam, kubis, dan kangkung. Lalu tanaman lain seperti kapas, tembakau, aglonema, durian, dan sebagian besar pohon. Laju fotorespirasi tinggi, terutama pada suhu tinggi. Lalu karakteristiknya efisiensi penggunaan air itu lebih rendah dibandingkan tanaman C4. Terus membutuhkan kondisi tanah yang relatif lembab dan subur. Lalu rentan terhadap cekaman suhu, kekeringan, dan salinitas. Yang selanjutnya itu hubungan tanaman C3 dengan sifat tanah. Keberhasilan pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh pH tanah yang umumnya itu optimal pada 5,5 hingga 7. Lalu dipengaruhi oleh ketersediaan air atau butuh kelembapan yang stabil, lalu ketersediaan nitrogen untuk sintesis protein dan klorofil, lalu struktur tanah seperti porositas yang mempengaruhi suplai O2 untuk akar, dan terakhir kandungan bahan organik yang mempengaruhi perbaikan kemampuan tanah dalam menahan air dan hara. Kemudian ada adaptasi terhadap cekaman kekeringan. Adaptasi tanamannya itu dengan menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air, kemudian meningkatkan osmoprotektan seperti prolin dan gula. Yang ketiga itu ada memperbaiki efisiensi penggunaan air. Kemudian kaitannya dengan tanah itu, ketika tanah berpasir akan cepat kehilangan air dan menyebabkan tanaman lebih rentan. Yang kedua, tanah lempung dengan bahan organik tinggi dapat menahan air lebih baik dan penggunaan mulsa dan bahan organik itu dapat meningkatkan retensi air. Kemudian ada adaptasi terhadap cekaman salinitas. Adaptasi tanamannya itu dengan menyimpan ion beracun seperti Na+ dan Cl- ke vakuola, kemudian sintesis osmolit untuk menyeimbangkan tekanan osmotik dan pengaturan selektivitas ion pada akar. Kemudian kaitannya dengan tanah itu, tanah salin umumnya memiliki kelarutan garam tinggi dan drainase yang buruk, kemudian pencucian garam membutuhkan irigasi berlebih dan drainase yang baik. Yang ketiga itu ada penambahan bahan organik yang dapat meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga mengurangi efek toksik. Lalu yang selanjutnya, adaptasi terhadap sekaman nutrisi. Adaptasi tanamannya itu meningkatkan eksudat akar atau asam organik untuk mengalurkan hara, lalu memperbanyak rambut akar, dan yang terakhir memperkuat simbiosis dengan mikroba tanah atau rhizobium atau mikoriza. Kaitannya dengan tanah, itu tanaman C3 itu sensitif terhadap defisiensi N, P, dan Fe. Lalu pada tanah masam, fosfor terfiksasi oleh Fe dan Al. Lalu tanah miskin, bahan organik itu akan terjadi pelepasan hara yang lambat. Lalu adaptasi terhadap genangan atau kekurangan oksigen. Itu adaptasi tanamannya itu membentuk aerenkim untuk mengalirkan oksigen ke akar, lalu meningkatkan aktivitas enzim anaerob, lalu menghambat pertumbuhan akar lateral. Kaitannya dengan tanah lempung yang berat itu kan berpori kecil sehingga
mudah tergenang. Lalu pada pH-nya itu dapat berubah secara drastis karena kondisi reduktif sehingga Fe2+-nya tinggi. Lalu drainase dan bedengan yang sangat penting untuk tanaman C3. Kemudian ada adaptasi terhadap cekaman suhu tinggi. Ada adaptasi tanamannya itu dengan produksi protein pelindung panas atau HSPS dan perubahan komposisi membran sel. Kemudian kaitannya dengan tanah itu, tanah kering cenderung meningkatkan suhu zona perakaran. Kemudian tanah gelap dan gembur seperti ber-BO tinggi membantu menstabilkan suhu dan mulsa organik itu efektif untuk mengurangi suhu tanah. Kemudian ada teknologi pengelolaan tanah untuk mendukung ketahanan C3. Yang pertama dengan penambahan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang. Yang kedua itu pengapuran untuk tanah masam. Yang ketiga peningkatan drainase atau pembuatan guludan. Yang keempat pemupukan berimbang seperti NPK dan unsur hara mikro. Yang kelima itu mulsa untuk menjaga kelembapan dan suhu tanah. Dan yang terakhir itu ada irigasi hemat air seperti drip atau irigasi berselang. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil pada presentasi kali ini yaitu tanaman C3 memiliki efisiensi fotosintesis yang rendah pada kondisi cekaman. Daya adaptasi dipengaruhi oleh fisiologi tanaman dan kondisi tanah. Dan yang terakhir, pengelolaan tanah yang tepat dengan memperhatikan pH, unsur hara, drainase, dan bahan organik itu mampu meningkatkan toleransi tanaman terhadap cekaman. Baik, sekian presentasi dari kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.